Hah? Emangnya niacinamide bisa bikin purging? Hai Beauty Hall Squad, kembali lagi ke YouTube channel Beauty Hall Indonesia. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang purging. Apa sih sebenarnya itu purging? Dan kandungan apa yang sebenarnya bisa mengakibatkan purging pada kulit kita? Oke, jadi pertama mari kita bedah dulu apa sih sebenarnya arti purging sendiri. Jadi purging itu adalah perburukan kondisi kulit kita yang sebenarnya efeknya itu sementara diakibatkan oleh penggunaan beberapa kandungan aktif yang meningkatkan regenerasi sel kulit kita. So yes, memang kata-kata purging ini bukan kata-kata yang umum atau biasa kita temukan kalau misalnya kita ke dokter atau apa dibilang, oh ini kayaknya kamu lagi purging deh gitu. Biasanya ini memang bukan suatu kondisi atau term medis yang diterima secara umum. Nah, tapi nyatanya di lapangan sendiri, di mana para user dia itu menemukan sebuah fenomena di mana kondisi jerawat mereka itu sedikit memburuk setelah penggunaan beberapa kandungan aktif yang meningkatkan regenerasi sel kulit, tapi setelahnya nanti kondisi mereka itu akan malah makin membaik. Nah, penting kita garis bawahi di sini hanya beberapa kandungan yang meningkatkan regenerasi sel kulit aja yang bisa mengakibatkan purging. Kandungan seperti apa aja? Yang pertama dan paling umum adalah retinol dan juga keluarga vitamin A lainnya. Nah, selain itu, kemungkinan kedua adalah kandungan AHA atau BHA yang juga bisa mengeksfoliasi serta meningkatkan regenerasi sel kulit, dan yang terakhir yaitu vitamin C. Nah, sebenarnya yang paling umum mengakibatkan purging pada kosmetik itu adalah retinol ya. Kalau AHA, BHA atau vitamin C ini agak sedikit jarang karena persentase dari kandungan AHA, BHA dan vitamin C pada kosmetik itu persentasenya cukup rendah untuk mengakibatkan regenerasi sel kulit. Nah, jadi kalian hati-hati ya kalau misalnya kalian menggunakan kandungan produk di luar 4 jenis kandungan tersebut yang baru aku sebutkan, kemungkinan besar itu bukan akibat purging, tapi merupakan efek breakout atau jerawat karena ketidakcocokan aja. Nah, lalu yang berikutnya yang membedakan lagi nih purging dengan breakout adalah durasi dari terjadinya proses perburukan itu sendiri. Nah, kalau misalnya purging itu kan akibat regenerasi sel kulit ya. Jadi komedo-komedo yang tadinya masih di bawah itu dia cepat naik ke atas ke permukaan. Jadi sementara waktu akan semakin parah terutama di awal-awal penggunaan, tapi lama-lama akan lebih baik karena kulit-kulit baru yang bebas dari komedo itu mulai muncul ke permukaan. Jadi secara umum biasanya purging ini hanya terjadi di 28 hari atau sebulan awal penggunaan produk dengan kandungan aktif tersebut. Nah, umumnya setelah 28 hari tersebut kulit akan jadi lebih membaik, bukan malah memburuk. Nah, jadi bedanya sama breakout, kalau breakout ya terus-terusan dari awal, bahkan lebih dari sebulan penggunaan kandungan aktif tersebut, kalian masih tetap jerawatan aja terus. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya membedakan antara purging atau misalnya kalian juga breakout karena memang nggak cocok aja nih sama produknya. Nah, lalu perbedaan berikutnya antara purging dan breakout itu adalah juga dari lokasi terjadinya jerawat tersebut. Nah, kalau misalnya purging, biasanya itu terjadi di daerah wajah yang sering mengalami jerawat atau udah acne prone. Kan kita biasanya ada ya beberapa daerah wajah yang mudah berjerawat, misalnya aku di dagu atau di daerah T-zone. Nah, biasanya kalau purging, dia itu terjadi perburukannya di daerah-daerah tersebut aja, tapi bukan di daerah lain yang biasanya tuh bersih-bersih aja. Sedangkan kalau breakout, dia itu bisa terjadi di mana aja, di seluruh bagian wajah kita yang bahkan biasanya tadinya tuh nggak sering jerawatan, tiba-tiba jadi muncul jerawat. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah membahas tentang perbedaan antara purging dan juga breakout. Di sini akan aku ulang atau rangkum sekali lagi ya. Jadi purging itu hanya diakibatkan oleh kandungan-kandungan seperti AHA, BHA, vitamin C, dan juga yang paling sering retinol. Sedangkan kalau breakout bisa diakibatkan oleh semua jenis kandungan yang ada di dalam skincare products kita. Nah, lalu yang kedua, biasanya purging itu hanya terjadi di 28 hari awal penggunaan skincare produk dengan bahan aktif tersebut. Sedangkan kalau breakout, dia itu bisa berkelanjutan, bisa berapa lama pun sampai kita stop penggunaannya, dia akan terus mengakibatkan efek jerawat. Nah, lalu perbedaan berikutnya antara purging dan breakout juga dari daerah areanya. Kalau misalnya purging sering terjadi perburukan di daerah yang kita memang udah biasanya sering jerawatan. Tiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang di pipi, ada yang di T-zone, ada yang di dagu. Nah, biasanya perburukan hanya di daerah tersebut aja tapi. Nah, kalau breakout, dia itu bisa terjadi di mana aja, di seluruh bagian wajah yang bahkan biasanya tadi tuh aman-aman aja, adem-adem aja, nggak ada jerawat, tiba-tiba jadi muncul jerawatnya. Nah, lalu kalau misalnya terjadi purging di kulit kalian, apa yang harus kalian lakukan?
Kalian yang pertama harus yakinkan dulu apakah benar ini purging atau enggak. Walaupun memang nggak ada hukum pastinya, formula khususnya untuk memastikan kalau ini purging atau enggak. Tapi kalian bisa lihat dari tadi yang udah sebutkan. Apakah muncul perburukannya di daerah yang memang acne prone. Lalu apakah benar-benar kalian menggunakan kandungan yang baru aku sebutkan, retinol, AHA atau BHA, dan juga vitamin C. Kalau kalian memang lagi menggunakan produk tersebut dan kalian mengalami perburukan di awal penggunaan, kalian bisa teruskan saja. Kalian bisa terus menggunakan produknya dan hopefully setelah kalian menggunakannya selama 28 hari atau 1 cycle regenerasi sel kulit kalian akan membaik setelahnya. Dan selain itu, untuk meminimalisir atau mengecilkan efek samping dari terjadinya purging di kulit kita, kalian bisa menggunakan kandungan aktif itu secara perlahan. Jadi nggak usah langsung gunain setiap hari, kalian bisa gunakan pelan-pelan dulu dan pastinya jangan lupa ya untuk barengi penggunaan kandungan aktif tersebut dengan pelembab di saat malam hari dan juga pagi hari dan juga sunscreen di pagi hari. Oke, Beauty Health Squad, jadi tadi aku udah membahas tentang apa aja ciri-ciri terjadinya purging dan bedanya dengan breakouts. Semoga dengan nonton video ini kalian udah tahu ya bedanya apa dan kalian bisa lebih berhati-hati saat menggunakan kandungan aktif tersebut. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa ya untuk like video ini, subscribe dan juga nyalain lonceng bel notifikasi kalian jadi kalian tahu kalau Beauty Haul upload video berikutnya. Oke, Beauty Health Squad, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye guys!